di Sumalata, itu kan pada zamannya sangat besar. Orang mengatakan itu Singapura di tengah hutan. Mungkin satu-satunya benteng Spanyol yang ada di Pulau Sulawesi. Karena beda ya, dari hasil yang ada di kawasan Kota Tua itu kan ada dari berbagai suku bangsa misalnya. Betul. Atau bagaimana itu sampai bisa berbaur di situ, ada ya sebutlah kampung Cina, kampung Arab, betul. Kampung Bugis. Kota Tua Gorontalo itu utuh. Paling utuh dibanding kota-kota besar, misalnya di Makassar, di Manado, bahkan Manado nyaris hilang. Selamat datang di ruang reka dan mancang, podcast dengan inspirasi menantang. Dari gedung tinggi sampai cagar budaya, kita bicara semua tak ada yang terlupa. Remove your mouse. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kembali lagi kita berjumpa dalam podcast Ruang Reka Rancang. Pada hari ini kita akan mengulik terkait Kota Tua. Dan pada kesempatan ini kita ditemani narasumber yang luar biasa, cukup terkenal di Gorontalo. Beliau adalah Pak Rosyid Azhar. Selamat malam, Pak. selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi beliau ini adalah pemerhati budaya dan lingkungan, sekaligus beliau juga sebagai wartawan. Kita akan mengupas atau mengulik pengalaman-pengalaman beliau sebagai pemerhati terkait Kota Tua. Baik, sebelumnya saya ingin sebelum masuk ke materi terkait Kota Tua, Pak, saya panggil Pak Ocit ya saja, Pak Ocit. Terserah saya. Pak Ocit ya. Ya, Pak Ocit. Mungkin Pak Ocit sebelumnya bisa menceritakan sedikit mengenai pengalaman Pak Ocit terkait Kota Tua yang pengetahuan Pak Ocit. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Gorontalo dikaruniai oleh tinggalan arkeologi ya. Dalam hal ini tinggalan Kota Tua, kawasan Kota Tua yang dari hasil riset teman-teman dulu dari Balai Arkeologi merupakan kawasan Kota Tua yang secara morfologis itu paling lengkap lah di Sulawesi ya, jadi utuh. Meskipun sebagian juga mengalami ancaman-ancaman, tetapi kita bangga dengan itu. Kota Tua Gorontalo menunjukkan dimensi yang lebih luas dari sekedar kota yang saat ini ya. Kalau pada masanya Kota Gorontalo merupakan kota yang dihuni oleh banyak bangsa. Jadi bukan cuma warga Gorontalo. Dulu mungkin belum mengenal Indonesia ya, tapi dari kawasan ini ada orang-orang Eropa yang tinggal di situ, kemudian orang-orang dari Asia Timur, bahkan Timur Tengah, kemudian juga dari Nusantara, dari beberapa daerah, terutama di Sulawesi dan Maluku, Ternate ya, pengaruh Ternate. Dan kalau kita melihat dari peta tata kota dalam buku, dalam tulisannya Jan Bastian yang di dalam Bendel Tijdschrift tahun nomor 79 yang terbit tahun 39, itu ada tata kota yang sebenarnya tata kota itu diatur saat pemindahan ibu kota kerajaan dari kerajaan Gorontalo yang berpusat di Dungingi, di Tuladenggi, Dungingi, pindah ke kota saat ini. Nah, kemudian dari catatan-catatan lain, misalnya dari
eh, orang-orang Belanda yang pernah datang ke Gorontalo, saya misalkan Reinward datang ke Gorontalo pada 1821 itu menggambarkan tentang benteng Kota Huta. Itu benteng yang ada di dalam kota Gorontalo saat ini. Ya. Kemudian di catatan berikutnya ketika ada kunjungan dari Benjamin von Rosenberg di 1863 ya, itu juga disebutkan ada reruntuhan dari benteng Ilodoa. Tinggal sisi baratnya ya, tapi di situ juga ditulis tentang catatan-catatan yang ditulis oleh Reinward, termasuk makam orang Eropa di pemakaman yang sekarang posisinya berada di belakang Masjid Baitur Rahim. Belakang Masjid Ya, jadi dulunya ada makam Eropa, namanya Jan Widwal. Jadi itu era-era VOC kalau nggak salah itu dimakamkan di situ. Itu menunjukkan bahwa kota Tua Gorontalo pada masanya adalah kota kosmopolitan sebenarnya, dihuni oleh beragam bangsa. Beberapa tahun lalu saat saya mengikuti riset Kota Tua bersama teman-teman dari Balai Arkeologi, di belakang masjid kami menemukan potongan besi ya. Saya lupa tulisannya apa, tapi kami kemudian tracking bahwa ternyata itu adalah penggalan bagian dari setrika. Nah, ternyata ada setrika yang itu ada di abad 19. Setrika besi maksudnya. Iya, maksud besi. Itu menunjukkan bahwa barang-barang Eropa itu sudah sampai di sini, kemudian diproduksi di Eropa. Itu menunjukkan kita pada masanya, Kota Tua Gorontalo pada masanya adalah kota yang penting, dihuni oleh beragam bangsa. Secara geografis juga bahwa posisi Kota Gorontalo itu berada di pertemuan Sungai Bolamo atau Sungai Tapah dengan Sungai Bone. Nah, di dalam lampiran tulisannya Jan Bastian, di antara pertemuan itu ada yang tertulis benteng Kota Huta. Benteng Kota. Iya. Letaknya ada di dalam kota itu. Letaknya berada di pertemuan antara Sungai Bolamo dengan Sungai Di tengahnya. Bone. Jadi kira-kira kalau dalam konteks sekarang kira-kira di depan Polres begitu ya, Aspol itu ya. Nah, mungkin dalam kurun di masa kerajaan itu ada. Kemudian ketika bangsa Eropa datang, ada perjanjian diwajibkan memperkuat benteng. Nah, mungkin di Kota Huta itu kemudian dibangun benteng New Nassau baru, karena Nassau lamanya agak ke dalam. Kira-kira begitu. Jadi betapa punya banyak cerita di Kota Tua Gorontalo. Belum lagi kalau kita ngomong pembagian wilayah di benteng Ilodoa itu mengitari masjid, mengitari ada mahligai yaitu Tilayo, istana Raja Tutilayo, dan ada mahligai yaitu Hulialio, kemudian ada Bandayo. Nah, itu adalah zona inti dari pemerintahan era kerajaan yang dikitari oleh benteng Ilodoa. Kira-kira begitu tafsir saya, karena sesungguhnya benteng Ilodoa ketika Rosenberg datang maupun Reinward datang tinggal sisa-sisa dinding bagian barat yang sekarang masih bisa kita saksikan. Kira-kira begitu. Iya. Jadi cukup panjang juga ya. Di tahun 1800-an tadi dengan berbagai
artefak berupa benteng ya, benteng yang dibangun sebagai itu semua masih ada ya masih istilahnya secara bukti fisiknya ada ya. Untuk benteng Ilo II masih ada. Masih ada Iya, ya. masih ada dan masih sama dengan, jadi foto di 1910 yang dikeluarkan oleh KITLV Leiden. Foto ya, bukan lukisan atau Bukan gambar, foto. kan? Sketsa. Itu masih ada. Oh iya. Kedatangan siapa namanya tadi, Reinward di 1821 itu masih sketsa. Mungkin belum ada Iya. fotografi waktu itu, jadi sketsa sangat indah suasana benteng Ilo II itu. Ada 2 bastion yang menghadap selatan yang indah. Menurut saya itu sesuatu yang menjadi nilai arsitektur tersendiri bagi Gorontalo. Itu Pak. Jadi yang ada sekarang itu tinggal penggalan-penggalan kecil-kecil saja ya, atau ya jadi fragmen. Jadi tadi benteng Ilo II tinggal bagian sisi baratnya yang ada. oh sisi barat. Sisi yang lain tidak ada, termasuk bastion juga sudah tidak ada. Ngomongin benteng Otahuta tadi sudah tidak ada. Ketika kita menggali benteng Nassau baru, yang tersisa adalah dinding yang sudah ambruk. Ya. Tetapi semua yang benteng tadi itu Pak Ocit, bahwa yang sudah tidak ada itu terekam dalam sebuah tulisan atau apa Ya. sebagai oh, iya. Ada catatannya. Oh, ada catatan. Iya, Iya. Karena kami biasanya kan kepercayaan ini nanti akan pengarah kepada misalnya bagaimana nanti dilestarikan kan. Kalau misalnya tidak ada bukti, biasanya kan masyarakat kita ini kan nanti ada bukti baru kemudian mau dilestarikan. Kalau misalnya cuma ini itu, sehingga makanya memang penting untuk kemudian kita gali sejauh mana sebenarnya keberadaannya itu. Baik, selanjutnya ini apa sebenarnya Pak Ocit yang menyebabkan ini Gorontalo itu sama seperti sebagai destinasi menghadirkan itu dari berbagai suku bangsa atau bangsa-bangsa apa yang menarik sebenarnya di Gorontalo ini sampai mereka sampai bermukim, sampai membuat pemukiman di Gorontalo dikenal awalnya tidak terlalu penting ya, tidak terlalu signifikan Gorontalo, tapi ketika ditemukan tambang emas, nah disitulah mulai Gorontalo memiliki arti penting. Tambang emas ya di awal. Ya. Dan itu kalau di catatan laporan-laporan pemerintah Hindia Belanda, ada catatan produksi tahunan. Itu menunjukkan Gorontalo penting karena daerah yang menyuplai bahan-bahan tambang yang bernilai tinggi. Tambang emas bisa di di Sumalata, itu kan pada zamannya sangat besar. Yeah. Orang mengatakan itu Singapura di tengah hutan, banyak lampu dan industrinya sangat luar biasa, dilengkapi dengan benteng pertahanan juga. Kemudian juga di daerah-daerah misalnya Paguat yang menjadi wilayah kerajaan Gorontalo, itu dibangun pelabuhan yang khusus untuk memfasilitasi pertambangan emas itu. Dan di era VOC, jauh sebelum pemerintah Hindia Belanda, itu company memungut pajak emas per jiwa, sehingga itu kemudian menjadi masalah karena tidak semua orang mampu membayar pajak. Iya, membayar pajak itu. Kalau nggak salah itu per jiwa 0,5 gram per tahun. Oh, 0,5 gram ya. Jadi lumayan besar. Itu yang menjadikan magnet. Kemudian juga teman-teman misalnya hasil bumi, hasil hutan, perkebunan, kopi pernah dimasukkan waktu era pemerintahan Hindia Belanda, sehingga kita masih mengenal adanya kopi Pinoku yang dikatakan sebagai warisan era kolonial. Kemudian toponim terkait kopi juga ada di Gorontalo. Kemudian hasil bumi yang lain
untuk hasil hutan ya, kayu, damar itu menjadi penting. Dan yang beroperasi perusahaan, saya misalkan firma Borman itu firma dari orang Belanda yang berdagang di Gorontalo. Kalau nggak salah itu kantornya ada di Makassar ya, kantor besarnya. Dan itu menunjukkan bahwa kita penting pada masanya. Kira-kira semacam itu. Oh, jadi ketertarikan itu karena tambang emas ya, bukan bisa selama ini kan sejarah lebih banyak mengungkap bahwa kedatangan sebutlah VOC Belanda ini ke Indonesia itu dominan adalah masalah rempah-rempah. Ternyata di Gorontalo itu yang dominan itu ya, emas, pertambangan emasnya ya. Ya, samping tadi kayu betul. penghasilan. Kalau jalur rempah kita mungkin tidak terlalu signifikan. Iya, beda dengan Maluku Utara, Ambon. Nah, kita mungkin hanya di daerah pinggiran saja, tidak terlalu penting di jalur rempah itu. Tapi ada hubungannya. Terus yang menjadi titik sebutlah pusat aktivitas itu di kota sekarang itu apa? Sementara kan kawasan tambang ini kan ada di Sumalata misalnya, berapa kilo ya dari jauh ya, agak jauh kan. Nah, kenapa ini menjadi titik misalnya di kawasan kota ini yang menjadi titik sentralnya kegiatan? Jadi awalnya mungkin kalau melihat tinggalan arkeologisnya, Kuandang itu awalnya sangat penting sehingga ada benteng Mas atau benteng Kota Mas yang sekarang tinggal runtuhan ya. Ada benteng juga sana ya. Ya, itu ada yang mengatakan itu tinggalan dari Spanyol. Kalau jika Spanyol ada meninggalkan jejak itu, mungkin satu-satunya benteng Spanyol yang ada di Pulau Sulawesi. Karena beda ya, dari hasil kemarin teman-teman ekskavasi, benteng Mas ini ternyata pondasinya nggak terlalu dalam. Bukan beda dengan benteng-benteng yang dibuat oleh Belanda. Dalam, nah ini kalau kemarin di pengukuran sekitar 50 cm. Dan itu daerahnya di tepi ini kan, di tepi laut. Itu di dalam benteng itu juga terkait dengan pengolahan emas, biji emas. Ya, karena di temuan keramik ya di waktu ekskavasi itu juga menunjukkan keramik-keramik yang meskipun temuannya dalam bentuk fragmen potongan-potongan, ada yang menunjukkan keramik-keramik ini merupakan keramik mewah pada masanya. Artinya benteng ini dulunya besar. Kemudian mungkin ambruk karena pengaruh alam atau apa, muncul benteng berikutnya, benteng Oranye di sebelahnya yang dekat sungai di Kuandang itu. Di Sumalata juga ada diperkuat benteng pertahanan. Bahkan di pelabuhan dekat Kuandang itu ada Stelling. Nah, itu juga menunjukkan bahwa ini penting pada masanya. Nah, sekarang ditarik ke kota. Ditarik ke kota. Kenapa Kuandang sudah tidak penting kemudian ke kota? Ini terkait dinamika politik sebenarnya. Jadi yang mengalami kemajuan pesat adalah era kerajaan Gorontalo di saat kerajaan lain mulai meredup. Ketika ibu kota kerajaan Gorontalo dari Tuladenggi dipindah ke kota yang sekarang, itu semakin menguatkan peran-peran politik, peran ekonomi kerajaan Gorontalo. Sehingga tadi yang mendesain, yang membuat perencanaan itu dari sini kekuatan politiknya. Sudah tidak lagi di Kuandang atau di... Itu akibat pengaruh kerajaan tadi, kerajaan Gorontalo yang hegemoninya makin kuat kan? Makin kuat. Kemudian juga ketika perdagangan pelayaran pemerintah Belanda terganggu di Teluk Tomini,
Belanda kemudian memaksa penguasa lokal di Gorontalo untuk membangun benteng untuk mengatasi gangguan perompak. Oh, bukan gangguan dari dalam begitu ya? Justru perompak ya? Iya. Kan kalau perompak kan kebiasaannya dari laut ya? Masih Iya. jadi... Yang unik misalnya di benteng Nassau tua, Old Nassau, itu dua bastion. Iya. Ya, dua bastion ya. Bastion pertama itu mengawasi Teluk Gorontalo, menghadap laut. Bastion di kedua itu menghadapi wilayah daratan. Nah, ini zaman era VOC ya, sekitar 1772 mungkin itu dibangun. Artinya mau mengantisipasi dari laut dan dari darat ya? Betul. Karena mungkin pada waktu itu ada, Iya. bisa saja ada gangguan di darat, sehingga Betul. dua bastion ini Ya. Itu menunjukkan perannya sudah bergeser ke wilayah selatan kan, bukan lagi di perairan utara meskipun sumber-sumber mineralnya ada di sana. Kira-kira itu. Jadi istilahnya pusat pengolahan atau bisnisnya itu larinya ke kota Gorontalo, sehingga nanti dari waktu ke waktu mereka bermukim di situ ya. Mereka bermukim di situ dengan segala aktivitas infrastruktur yang membangun jaringan bisnis itu. Saya pikir dari sejak awal itu memang itu yang menjadi bahan pertanyaan, kenapa ini mereka justru ini ternyata hanya sebagai pusat kegiatan atau pengolahan manajemen bisnis saja di kota itu ya. Kota semakin penting, bahkan ketika kita membaca catatan lama Belanda, sebelum kapal-kapal masuk ke wilayah muara sungai, sebenarnya kanan kiri kan, jadi muara sungai Gorontalo itu sebenarnya kan sempit kan. Kalau kita lihat di daerah Talumolo dengan mana tangga 2000 itu kan sempit wilayah. Nah di kanan kiri itu ada benteng sebenarnya. Ada benteng. Meskipun sekarang sudah tidak ada ya, sudah. Masih ada sisanya, masih ada. Jadi benteng Monoarfa, benteng Liasa atau Leato, terus benteng Gurita. Itu benteng-benteng itu dibuat oleh Belanda atau? Belanda. Oh, era Belanda. Termasuk penamaan itu benteng, nama benteng Monoarfa, benteng. Benteng Gurita, Monoarfa, Leato atau Liasa, dan yang bentengnya sebenarnya nggak terlalu besar ya, benteng kecil, tapi dilengkapi oleh mungkin meriam. Bisa di sebelah timurnya ya, muara sungai itu kan ada apa namanya? Mercusuar. Mercusuar yang lampu. Ya, untuk kapal itu kan. Untuk kapal. Nah sebenarnya ada mercusuar yang lama itu masih besi, masih ada di situ. Di situ ya. Terus di belakangnya, di depannya ada styling. Jadi tempat pertahanan militer, ada jendela bidik dan ada lubang untuk masuk tentaranya. Itu bisa mengintai semua kapal yang mau masuk ke dalam pelabuhan Gorontalo. Itu pertahanan yang alami yang sangat luar biasa. Dan ada bangunan tua yang sampai sekarang masih ada juga. Itu tebal sekali. Nah, sangat mungkin itu bagian dari benteng Gurita. Saya temukan juga sisa-sisa pondasi yang belum terekspos benar. Saya melihat jika itu digali, kita akan menemukan bentuk bentengnya sesungguhnya. Jadi ini keadaannya sekarang terpendam di dalam tanah ya? Iya. Terpendam di dalam tanah sehingga perlu diekskavasi untuk kemudian bisa Betul. Iya. Itu sangat penting kota Gorontalo pada masanya sampai dilengkapi dengan benteng-benteng. Paling tidak temuan ada mungkin 3 atau 4. Kanan kiri dari muara sungai itu ada styling. Ya, tadi bangunan kayak bunker, ada jendela bidik senapan atau meriam, dan ada tempat untuk memasukkan pintu masuk untuk tentara. Nah, kanan kiri itu ada. Nah, wawancara kemarin beberapa tahun lalu yang sebelah kanan itu katanya yang dekat tangga 2000 itu sudah tidak ada karena untuk pembangunan jalan didorong ke laut. Sehingga sudah. Digulingkan. Yang lain juga ada yang
dibongkar, terus yang bekas sekarang kantor kelurahan Pohe ya. Itu ada dulunya styling lebih besar. Lebih besar di situ. Iya, lebih besar dari yang ada di Leato di atas itu. Leato Utara. Jadi sangat penting pada masanya sampai pemerintah Hindia Belanda melengkapi kawasan ini dengan benteng-benteng yang kuat. Kira-kira begitu. Jadi kalau tadi berarti memang pada waktu itu penguasaan Belanda ini memang yang mendominasi ya. Karena tadi kan ada beberapa ini. Apalagi kan kita ketahui bahwa yang ada di kawasan Kota Tua itu kan ada dari berbagai suku bangsa misalnya. Betul. Atau bagaimana itu sampai bisa berbaur di situ. Ada ya sebutlah kampung Cina, kampung Arab, Betul. kampung Bugis, apa sekali yang dari lokal. Itu kira-kira bagaimana itu? Artinya benteng-benteng itu memang yang benteng-benteng itu hanya pada saat di era Belanda saja atau ada benteng-benteng yang dibuat oleh Lokal. lokal kah atau Ya, kalau Selain dari Spanyol, penamaan Portugis. ada yang lokal ya, misalnya kayak Kota Huta itu. Iya. Kota Huta merujuk pada peta lampirannya, tulisannya Bastian, Iya. Kota Huta, menunjukkan nama-nama lokal kan. Iya. Kemudian benteng Ilodoa, meskipun pernah dipakai oleh VOC atau Portugis, tapi dari sisi dugaan-dugaan, misalnya materialnya, batunya, potongannya kecil-kecil, tidak sama dengan orang Eropa punya tidak sama. benteng. Materialnya tidak sama ya. Iya, kecil-kecil. Penyusunnya Iya. kecil-kecil. Iya. Batu bata mungkin ya atau jenis karang, kayak karang. Oh seperti Iya. sejenis. Itu menunjukkan sudah ada duluan benteng-benteng lokal ini. Nah, kemudian Itu juga dipakai untuk pertahanan lokal begitu mungkin ya. Sama seperti kira-kira Belanda begitu. mempertahankan penguasaan wilayahnya di sini. iya, kira-kira begitu. Oh iya. Baik, karena ini kan nanti terkait teman-teman arsitek ini butuh referensi yang lebih luas mungkin. Kira-kira misalnya setelah mengalami perkembangan begitu pesat, kemudian kan pada akhirnya mereka bermukim di tempat itu. Iya. Bermukim, maka dibuatlah berbagai macam hunian-hunian, ya, hunian-hunian yang bernuansa. Nah kalau misalnya wilayah Kota Tua itu apakah hanya sebatas di pelabuhan situ saja atau kemudian ada pelebaran mengarah kemana yang lebih dominan itu Pak? Ini yang menjadi dinamika tersendiri ya. Sampai hari ini belum ada ketetapan delineasinya di mana sih sebenarnya batasannya. Oh belum ada. Iya, saya belum tahu ya kalau sudah. Tapi setahu saya belum ada kesepakatan batasan Kota Tua. Tapi sebaran itu banyak di luar diri. Misalnya sampai di daerah Kotanga itu kan banyak juga artefak-artefak lama. Iya. Kemudian di Kampung Bugis, ya. itu kan juga banyak. Itu menunjukkan bahwa pada saya memang punya dinamika di kawasan. Nah, kalau mengacu pada pusat pemerintahan, maka Kota Tua itu ya sekitar lapangan taruna remaja sekarang. Jadi ada di Kota Selatan ya di Kota Selatan. Kecamatan Kota Selatan itu ya. Ya. Oke. Jadi sentralnya adalah rumah penguasa atau rumah asisten presiden kalau konteks Gorontalo karena kita di bawah Karesidenan Manado. Kemudian ada alun-alun. Nah, kemudian di sekitar alun-alun itu banyak rumah-rumah atau infrastruktur yang mendukung keberadaan pemerintah di situ. Jadi ada rumah-rumah pegawai, ada penjara. Penjara kan di sekitar Belelimbu itu ya tempat parkirnya itu. Kemudian ada misalnya hotel yang sekarang menjadi Kesdim. Kemudian ada societet ya, tempat pertemuan, mungkin balai pertemuan umum pada masanya,
Society Wilhelmina. Ya. Jadi infrastruktur itu yang mengitari itu, itulah mungkin jadi pusat pemerintahan yang bisa kita katakan sebagai kota tua, pusat kota tua. Dan beberapa bangunan-bangunan itu sudah dikatakan sebagai peninggalan ya, benda cagar ya, atau masih ada juga yang. Nah ini masalahnya, sampai hari ini sepertinya sebagian besar belum. Yang ada kan kantor pos, ya, yang kemudian Pelni. Yang lain saya belum melihat ada. Ini tentu tugas dari pemerintah kota untuk penetapan melalui TACB. TACB ya. Yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menggali keberadaannya. Ya, kita berpacu dengan waktu. Ya, apalagi sekarang ini kan saya melihat keberadaan bangunan ini tidak sedikit juga itu dimiliki pribadi oleh masyarakat, sehingga itu kan kenapa memang perlu berpacu ya karena itu tadi, atau mungkin ada sesuatu yang akibat kepemilikan itu kan, dan sudah beberapa kan bangunan yang padanya hilang ya karena dia dibongkar atau ada yang setengah. Iya, ada yang setengah malah tinggal kira-kira bagaimana itu? Ini mungkin dalam konteks pelestarian, kira-kira menurut Mas Ocit lihat sejauh ini bagaimana itu? Ya, pengalaman memang agak dilema ya ketika itu menjadi, tidak harus pribadi sebenarnya, di pemerintahan juga mengalami. Ketika sebuah daerah Gorontalo mengalami kemajuan yang pesat menjadi ibu kota provinsi, butuh ruang, butuh kantor. Nah, apakah kita masih menggunakan kantor yang sisa-sisa era kolonial? Kayaknya nggak cukup deh. Tapi kita bongkar ganti yang lebih besar ya. Seperti itu kita nggak bisa hindari. Tetapi paling tidak ada komitmen konsis bersama untuk upaya pelestarian. Sehingga apa yang sudah menjadi tinggalan itu bisa kita lestarikan. Mungkin perlu membuat kota baru misalnya, bukan kota lama yang dibongkar ya, dibongkar, tapi kita butuh kota baru untuk menyusun peradaban pemerintahan yang baru misalnya. Kira-kira begitu Pak. Oke. Kira-kira menurut Pak Ocit ini kira-kira sejauh mana sih pentingnya ini kota tua ini dipertahankan? Ya. Kota tua Gorontalo sebenarnya adalah kota kolonial. Jadi ketika kalau kita ingin mengatakan bahwa kota Gorontalo kota adat budaya Gorontalo, sebenarnya tidak. Karena kota tua ini disusun oleh pemerintahan kolonial yang didukung oleh misalnya pengusaha. Waktu itu kan ada kampung Cina, kampung Arab kan sebagai orang timur asing yang mendukung keberadaan pemerintah kolonial. Nah, gaya kolonial itu pasti akan menjadi ciri khas, termasuk gaya-gaya Indis ya, perpaduan antara langgam mungkin selera dari penguasa dengan ketersediaan lokal bahan bakunya atau gaya yang lain, sehingga ada percampuran. Itu bisa kita nikmati yang ada sekarang ini. Misalnya rumah-rumah panggung tapi beton misalnya. Nah, itu kan kita memiliki ciri khas sendiri. Kota tua Gorontalo tidak sama dengan kota tua Jakarta atau kota lama Semarang yang bangunannya berapa lantai begitu kan. Nah, kita cukup satu lantai. Ya, kebanyakan memang kan kecil-kecil kan. Kecil-kecil. Tapi unik. Itu ciri khas kita, ciri khas Gorontalo, ciri khas kota kolonial Gorontalo. Ada enggak informasi Pak Ocit, dulu kan ketika kan sejauh ini kan Belanda itu orang lebih kenalnya sebagai penjajah yang kejam. Tapi kalau saya lihat di di seputaran kota tua itu justru malah ada bangunan-bangunan yang sudah terakulturasi oleh seperti Pak Ocit saya sampaikan tadi, perpaduan antara langgam kolonial dengan langgam lokal itu bagaimana itu bisa terjadi itu? Apakah memang Belandanya yang punya kesadaran atau
nanti di belakang muncul itu atau bagaimana itu? Agak susah ya, harusnya yang menjawab ini orang-orang yang komen. Tapi Ya, sejak informasinya menurut Pak Ocit itu ada nggak informasi? Pejabat Belanda yang ditempatkan sini pasti mereka punya latar belakang ya, mungkin dari Eropa langsung, mungkin dari juga kelahiran orang Eropa, kelahiran di Hindia Belanda. Nah, pengaruh-pengaruh pendidikan juga ketika ingin menerapkan di sini ketersediaan bahannya mungkin yang ada ini, jadi dia menyesuaikan dengan ini. Jadi ada semacam apa ya, perpaduan. Simbiosis mutualisme. Iya, kita memanfaatkan apa yang ada, tapi seleranya seperti ini. Berarti di kalangan penguasa pada waktu itu memang mereka juga rupanya ada semacam harapan untuk munculnya kearifan lokal juga ya, meskipun pada saat itu mereka berkuasa. Kalau mau kan mereka bisa saja, nggak usah ornamen lokal, langsung Eropa ya. Ya kan? Tapi kenyataannya justru masih terdapat bangunan-bangunan situ berbaur ya, perpaduan antar kolonial dengan ya lokal. Sebenarnya terkait tadi kolonial dan tidak kolonial itu kan urusan politik sebenarnya ya. Kalau menurut saya. Jadi pasca kemerdekaan kita menjadi sangat anti Belanda ya, karena kita menegaskan kita bukan atau kita tidak mau. Tapi ketika sebelum merdeka, yang menjadi ambtenar, menjadi pejabat kan orang-orang kita juga. Iya kan, misalnya di Gorontalo, mungkin hanya beberapa orang Eropa yang menempati pos-pos tertentu, tapi orang-orang lokal itu juga banyak menjadi pejabat dan mereka interaksinya juga sama, interaksinya itu dengan orang Eropa. Jadi sebenarnya pada era itu tidak pada posisi berhadapan-hadapan antara nasionalisme dan kolonialisme gitu. Kira-kira begitu, Pak. Tetap ada sinergi, tetap ada keterpanggilan untuk bisa saling menyatu ya, karena orang-orang lokal, penguasa-penguasa lokal itu sesungguhnya adalah pemerintah juga, yang diperintah atas saya mungkin orang Eropa, yang ditugaskan oleh penguasa Belanda pada waktu itu. Baik. Ya, jadi sampai hari ini juga kan memang keberadaan Kota Tua ini kan dengan nuansa yang ada sekarang itu kan itu sebagai bukti sejarah bahwa memang pernah ada cerita yang bisa disampaikan melalui keberadaan Kota Tua itu ya. Betul. Bahkan di tahun berapa saya lupa itu ya. Saya mengacu pada peta yang menjadi lampirannya tulisannya Bastian. Saya menyusuri jaringan kanal yang dibuat oleh di era kerajaan. Dan itu masih ada sampai hari ini. Kanal yang masih ada sampai sekarang. Iya. Bukan kanal yang sekarang ini ya, bukan yang dibangun dindingnya sampai. Jadi begini, kita mengenalkan Tanggi Daa dengan Tanggi Kiki. Nah, itu memang era Sultan Botutihe dalam sejarahnya. Tetapi di peta lampirannya Bastian, di antara dua tanggi ini, dua kanal ini, ada kanal-kanal kecil, got-got kecil katakanlah begitu, yang rumit, yang saling terhubung. Dan ketika kami telusuri beberapa tahun itu masih ada. Bangunannya, konstruksinya masih. Iya, strukturnya masih ada dan masih berfungsi sebagai saluran. Itu tidak kemudian diambil alih oleh lahan-lahan kepemilikan masyarakat, enggak ya? Tidak. Ada ya? Yang tidak ada cuma satu ruas. Misalnya mungkin dianggap sudah tidak berfungsi. Ada satu saluran. Saya harus di mana ini ya? Di sungai yang dekat toko apa itu ya? SPBU Pertamina yang Tugu Sarode. Tugu Sarode, iya. Itu ke timur sama ke barat. Kalau ke timur sampai di
apa ini toko komputer itu Yang di pojok situ, ya, ke baratnya ke mana ini tempat restoran ini? Yang Kingdom itu. Ya, Ya. itu dulunya masih ada, cuma sekarang sudah tidak ada. Cuma itu yang hilang. Tapi semua saluran yang ada di peta itu saya sudah konfirmasi masih berfungsi sampai hari ini. Oh, petanya itu peta lama ya, peta lama yang kemudian mengkonfirmasi keberadaan saluran Ya, itu. jadi saya konfirmasi dengan ngecek di lapangan apakah masih ada. Ternyata masih ada. Yang tidak ada adalah saluran dari apakah itu Kopi itu Ya. sampai di istana komputer itu yang hilang, tidak Yang ada. hilangnya. Cuma Itu artinya juga mengkonfirmasi bahwa di situ itu menjadi bagian dari sebutlah kalau kita mau mendeliniasi itu bisa diduga sebagai bagian kawasan jadi. kota tua Ya, bisa jadi. Bahkan kalau diundur itu bagian dari tata kota kerajaan Gorontalo di era Sultan Botutihe. Oke. Ya, terus Pak Ocit, kalau misalnya sejauh ini mengamati masyarakat, sejauh mana sih mereka punya kepedulian ini menjaga atau melestarikan kota tua ini? Karena kan tidak sedikit juga ini ada suara-suara sumbang bilang ngapain dipertahankan, kita bikin saja yang baru, Ya, kita lupakan masa lalu, kemudian kita menatap masa depan. Seakan-akan ini kota tua ini itu kan sudahlah, nggak usah lupakan saja itu. Ya. Kira-kira sejauh ini masyarakat itu bagaimana ini? Jadi terkait upaya pelestarian, menurut saya tadi dari awal saya katakan bahwa secara morfologi kota tua Gorontalo itu utuh, paling utuh dibanding kota-kota besar, misalnya di Makassar, di Manado. Manado nyaris Hilang. tidak ada sekarang. Oh. Iya, jadi sudah hancur karena perang dan lain-lain. Iya. Nah, kita memiliki tinggalan tua yang masih tersisa. Memang kadang-kadang barang tua itu perawatannya agak mahal dan ya, tapi ini ada spesies yang langka menurut saya. Kalau nggak ada, berarti kan sudah nggak punya. Iya. Nah, jadi karena kelangkaan itu harus dilestarikan. Iya. Tadi kenapa harus dilestarikan ya? Karena kota ini punya dinamika pada masa lalunya, Iya. punya cerita, punya sejarah, punya catatan, punya ingatan kolektif warganya. Penyambung lidah ya. Iya. Nah, itulah yang harus dikaitkan antara bangunan fisik ya Iya. dengan tadi ceritanya, sejarahnya. Jadi yang tangible dengan intangible saling terkait. Iya. Oke. Kemudian kan itu berarti menjadi tugas bersama Pak Ocit untuk melestarikan ini kota tua ini ya. Kira-kira sejauh pengamatan Pak Ocit ini karena ini menjadi tanggung jawab bersama, apakah ada enggak yang menjadi semacam mengkoordinasi? Karena ini kan kalau masing-masing ini bisa terputus informasinya. Misalnya ada yang mengatakan apalagi yang belum dinyatakan sebagai benda cagar misalnya, benda yang harus belum ada penetapan, itu kan masyarakat apalagi dimiliki pribadi. Oh, ini kan belum dinyatakan ini, sehingga saya bisa saja mau bongkar atau apa segala macam. Ada enggak yang kayak lembaga yang mengkoordinasi supaya sementara jangan dulu dilakukan apa-apa selama itu, karena itu sudah diduga. Nah, ini sebenarnya tanggung jawab siapa ya? Tanggung jawab. Menurut saya tanggung jawab semua lah. Pemerintah, misalnya pemerintah daerah memiliki bidang kebudayaan. Ya. Di instansi vertikal juga ada Balai Pelestarian Kebudayaan ya. Itu fungsi dari BPNB dan BPCB dulunya. Kemudian juga ada teman-teman dari kampus yang punya disiplin ilmu terkait itu. Kemudian juga dengan para pemilik, termasuk pemerintah sendiri. Sesuatu yang lama, bangunan lama itu bukan berarti
sudah selesai atau usang, itu bisa kita hidupkan dan menjadi ciri khas daerah, ciri khas Gorontalo. Bahkan secara ekonomi bisa menopang. Misalnya kita nggak perlu mengubah atau membongkar, tapi justru menghidupkan dengan suasana dan budaya lokal Gorontalo. Itu akan membedakan antara Gorontalo dengan kota-kota lain. Jika misalnya, ini jika ya, kita bangun gedung yang bertingkat di Gorontalo, kemudian ya di daerah lain mungkin di Manado juga sama. Apa bedanya Manado dengan Gorontalo kalau gedungnya sama? Ya kita punya ciri khas dong, kita punya ini. Nah, apa yang sudah kita punya ini yang harus kita kolaborasikan antara tadi ada pemerintah, ada perguruan tinggi, ada swasta, mungkin perorangan, juga misalnya media. Jadi semua kolaborasi untuk menguatkan identitas. Sejauh ini siapa yang menyatukan Pak Wajid? Misalnya karena ini masing-masing punya kepentingan. Ya sebutlah semua sudah sepakat untuk ya dalam kaitan melestarikan. Tapi kan kemudian sudut pandang masing-masing ini kan berbeda-beda. Nah kira-kira sejauh ini Mas pengamatan Pak Wajid itu bagaimana cara membuat simpel ya supaya karena menjadi pertanyaan ini juga bagi ini. Sebenarnya saya tertarik dengan tawaran-tawaran dari IAI ya. IAI menjadi tempat pertemuan sejumlah elemen pemerintah. Paling tidak pelestarian tentang kota tua ada penyamaan persepsi dulu. Jadi penyamaan persepsi dulu antara pihak-pihak tadi elemen yang saya sebutkan tadi. Nah, muara itu harus kita kirim ke muara yang sama untuk menyatukan persepsi. Dari dialog-dialog yang ada itu kita akan semakin kuatkan teman-teman dari kampus. Jadi digalakan dialog-dialog lintas instansi, lintas kepentingan. Itu. Jadi itu yang penting adalah membuat forum untuk saling membangun kepercayaan dalam melestarikan dan memajukan Gorontalo sebenarnya. Ya, saya kira itu memang penting ya. Sepakat bahwa memang ini perlu ada lintas instansi untuk kemudian bisa dipadukan ya. Ya karena memang juga kemarin kan ada agenda misalnya festival kota tua kemudian masih ditunda. Nah, itu bisa jadi menjadi salah satu mungkin belum terjadi kesepahaman mungkin ya apakah saya belum tahu apakah menyangkut teknis atau menyangkut anggaran atau menyangkut political will-nya atau segala macam. Kita tidak usah terlalu jauh sampai ke hal-hal yang bersifat ini. Cuman intinya memang tetap harus berkolaborasi, dan dialog. Dan dialog. Tidak ada cerita sebuah daerah maju itu diseret oleh hanya satu elemen atau satu gelintir kelompok, tidak ada. Pasti ada kolaborasi para pihak untuk saling bersimbiose. Bahkan saya bilang tadi kota tua Gorontalo pada masanya adalah kota kosmopolitan ya, beragam banyak bangsa di sini dengan banyak dinamika. Itu karena tadi banyak elemen-elemen yang terlibat dan saling terkait. Mengisi ruang-ruang sejarah ya di situ. Ya meskipun barangkali justru malah kelihatan kan kalau biasanya kalau ada daerah yang sebutlah dalam tanda kutip daerah jajah itu kan konfliknya tinggi. Malah di Gorontalo enggak ya, maksudnya pada waktu itu malah akrab-akrab saja. Nuansanya bukan seperti kayak di daerah-daerah lain terjadi peperangan antara suku misalnya, karena kan di kota tua itu kan ada beberapa suku, misalnya ada Arab, ada Cina, ada malah lokal, ada segala macam itu. Kita berhasil membangun trust, kepercayaan di dalam kota Gorontalo ya, antara kepentingan siapapun yang ada di sini. Kita sudah membangun kepercayaan. Nah, kepercayaan ini yang harus dijadikan modal untuk mengembangkan. Meskipun kita berbeda ya, ada teman-teman Tionghoa, ada Arab atau etnis lain ya, tapi itu menjadi
menjadi modal utama untuk membangun sebuah salah satu peradaban baru ya. Semacam kekayaan juga ya. Iya, betul. Saya misalkan hampir semua kota-kota besar, kota-kota lama, kota tua di Indonesia itu tidak lepas dari peran orang-orang Tionghoa dan orang-orang itu pasti. Karena mereka lah menjadi penyokong utama kemajuan sebuah kawasan kota. Jadi jangan heran misalnya ada kelenteng itu justru ada di pusat kota kan? Karena memang cukup besar juga. Karena memang di situ orang-orang Tionghoa berkumpul. Kelenteng di Gorontalo itu Tulus harapan kita Tian Ho Kiong itu dibangun sekitar 1882. Oh, 1800-an juga ya? Iya. Yang sekarang itu yang sudah dipakai? Iya. Kan itu letaknya di tepi Kuala Bolango kan? Iya, betul. Di belakang. Jadi itu menunjukkan punya dinamika dan di sekitar situ perempatan di kelenteng itu dulu namanya sentral. Oh. Itulah nama sentral yang sesungguhnya di kota di situ ya. Gorontalo, bukan di pasar sentral, bukan, tapi disitulah sentral. Iya, yang ada jembatan mendaki itu. Iya, Siendeng itu ya. Iya. Nah, disitulah perempatan itu dulu namanya sentral. Oh, bukan yang di sentral yang kita bukan, sejauh ini. Karena memang di tempat keramaian. Artinya itu boleh dikatakan sebagai epicentrumnya pergerakan pertumbuhan perkotaan ya. Iya. Oke. Baik, saya kira ya cukup banyak informasi yang sudah kita dapatkan. Tak terasa ini sudah 1 jam kita ini berdiskusi. Barangkali ada closing statement dari Pak Ocit untuk kepada teman-teman, barangkali mungkin ada kaitan juga. Kita juga kan ini arsitek ini bukan berarti kalau ketika merancang itu lantas kemudian sudah mengetahui segalanya. Kita tetap membutuhkan informasi-informasi seperti yang disampaikan oleh Pak Ocit tadi sebagai referensi untuk kita. Kira-kira ada, silakan. Jadi keberadaan kota tua itu bukan seperti yang sekarang saja ya. Dinamikanya itu tetap berlanjut. Belum banyak riset terkait kota tua yang betul-betul kemudian melahirkan sesuatu yang baru. Misalkan saja tadi saya bilang ada benteng Gurita, belum ada risetnya. Tapi di sejarah disebutkan dan artefaknya ada sampai sekarang. Nah, jika itu dieksplor melalui riset, melalui berbagai kolaborasi, itu akan memperkaya. Semakin lama kita melakukan riset dan kolaborasi, akan menampilkan sosok kota tua yang indah sebenarnya. Demikian. Baik, saya kira cukup tajam closing statement yang disampaikan oleh Pak Ocit. Teman-teman sekalian, pemirsa podcast Ruang Reka Rancang, demikianlah perbincangan kita dengan ahli pakar kebudayaan sekaligus pemerhati. Saya sebut beliau pakar karena memang dari bincang-bincang kita tadi ini banyak informasi yang kita dapatkan dan itu bisa kita jadikan sebagai referensi yang kemudian bagi kita terutama teman-teman arsitek itu bisa menjadikan pedoman untuk kemudian menjadi landasan kita untuk dalam rangka membuat desain. Ya, pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih oleh Pak atas kedatangannya. Saya sangat yakin bahwa Pak Ocit ini punya kesibukan yang cukup padat, masih punya waktu meluangkan diri untuk bisa ketemu dengan kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Baik, mari kita akhiri pertemuan pada podcast pada kesempatan hari ini. Insya Allah akan kita berjumpa kembali pada podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.